Halo, selamat datang di channelnya Renata. Jadi kesempatan kali ini aku akan balik dengan konten review buku. Setelah sekian lama dan terakhir itu aku review buku aku sendiri dan itu cringe banget sih. Nah, di video yang sebelumnya itu aku sempat mention beberapa buku yang pengen banget aku baca di bulan Februari dan akhirnya aku kesampaian beli. Ini adalah bukunya Kim Soo Hyun, judulnya Hidup Apa Adanya. Nah, sebelum kita bahas isinya, aku buat cerita sedikit dulu ya tentang buku ini, gimana aku bisa tahu buku ini dan kenapa buku ini bisa jadi bestseller di Korea Selatan. Nah, buat ARMY pasti nggak asing gitu, seenggaknya tahu lah kalau misalnya member BTS tuh suka baca buku. Nah, salah satunya adalah makna mereka, Jungkook. Di salah satu video itu ada buku ini, jadi buku ini tuh muncul gitu secara tidak sengaja, terus orang-orang jadi pada tahu. Mulai dari situ buku ini jadi laris banget di Korea sama di Jepang karena buku ini bestseller dan istilahnya banyak banget orang yang nyari, jadi diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa. Setahu aku awalnya kayak gitu, cuman setelah aku baca buku ini ternyata ada alasan lain kenapa buku ini bisa jadi bestseller. Selain karena promosi nggak sengaja dari Jungkook itu tadi ya. Nah, sekarang kita bahas isinya. Oke, jadi kita akan lihat bagian dalamnya dari buku Hidup Apa Adanya. Nah, uniknya buku ini tuh ada kayak ilustrasi-ilustrasinya gitu dan dibuat sama penulisnya. Jadi yang bikin gambarnya adalah Kim Soo Hyun. Sebenarnya kalau kita bahas intinya itu dari buku ini adalah untuk menjawab satu pertanyaan. Ini goalsnya. Jadi setelah baca buku ini diharapkan tuh para pembacanya bisa mulai nggak merasa benci sama diri sendiri ya, sama diri kita yang biasa-biasa aja gitu, nggak terlalu istimewa, bisa hidup apa adanya dan tanpa memikirkan pandangan dari orang lain. Untuk mencapai goals ini dibagi dalam beberapa bagian. Nah, ini adalah to-do list-nya. Jadi kalau kamu pingin goals kayak gitu, to-do list-nya ada beberapa ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Itu bentuknya sendiri ini kayak dikelompokkan gitu loh. Jadi ini yang agar bisa hidup dengan menghormati diri sendiri. Terus ini biar kita bisa hidup sebagai diri sendiri. Jadi ada banyak subbab-subbabnya. Nah, banyak subbab-subbab ini akan menjelaskan si to-do list-nya ini. Jadi kayak itu bagiannya gitulah, biar langkah-langkah biar kalian bisa hidup sebagai diri sendiri, misalnya kayak gitu ya. Nah, ini kan daftar isinya. Terus kalau bagian isi berawal dari prolog dulu ya. Tadi prolog sebenarnya ini kayak berdasarkan apa yang penulis rasakan sih, dan kayaknya banyak juga orang yang rasain ya. Kayak contohnya ketika kita udah dewasa, titik paling rendah kita tuh kan kayak masa ketika peralihan antara remaja dewasa dan peralihan antara anak-anak menuju remaja gitu. Peralihan itu tuh bikin kita galau banget dan bikin kita jadi merasa kayak depresif gitulah, terutama waktu peralihan remaja dewasa sih menurutku ya. Intinya ya si penulis juga ngerasain apa yang banyak orang rasain, ngerasa buruk, ngerasa dia bukan siapa-siapa, ngerasa dia gak punya kemampuan apa-apa gitu. Itu prolognya, kayak dasarnya lah apa yang membuat dia bisa akhirnya memutuskan buat bikin buku ini. Nah, jadi nanti di sepanjang to-do list ya, ini ada kutipan juga nih, ada kutipan dari tokoh-tokoh dan kutipan dari buku-buku gitu. Terus ada subbabnya. Jadi subbabnya tuh nggak terlalu banyak sih, jadi isinya tuh nggak terlalu banyak ya. Bisa kayak subbab ini tuh cuma 1 halaman doang. Terus ada gambarnya juga, ini yang digambar sama penulisnya. Ini kayak salah satu kiat buat bikin buku-buku pengembangan diri itu harus banyak ilustrasinya deh, biar nggak bosan, karena ini isinya tulisan semua dan kan uraian gitu ya, kayak essay. Kalau misalnya novel kan meskipun polosan tuh kita nggak akan bisa hilang fokus gitu lah. Kalau kayak gini jujur orang yang susah fokus tuh bakalan kehilangan fokusnya gitu, bakal mudah merasa bosen sih.
Nah, jadi step to do list itu ada kayak gini ya guys. Ini harus dibaca sendiri sih biar kalian bisa tahu ya, bisa lebih paham lah apa yang mau dimaksud sama si penulis. Kalau aku sendiri ada satu bab yang aku suka banget, jadi adalah hapuslah angka dari kehidupanmu. Ini untuk mencapai to do list agar bisa hidup menghormati diri sendiri. Ini kayak kita tuh kan secara alamiah beberapa orang, dan bahkan menurutku tuh hampir semua orang lah pasti pernah ngerasain kalau dirinya tuh bukan apa-apa, dirinya tuh bukan siapa-siapa gitu dibandingkan sama orang lain. Oke, ini aku yang ngerasain sih. Kayak ngelihat orang lain tuh rasanya udah terlalu jauh di depan kita gitu kan. Nah, ternyata standar yang ditempatkan orang itu bisa jadi salah satu hal yang bikin tekanannya jadi makin besar. Contohnya gini, kalau di Inggris sama Prancis standar kalangan menengahnya, jadi kalangan yang istilahnya kalangan menengah ke atasnya gitu loh ya, ini ditentukan dengan berbagai opsi yang dia nggak ada ukurannya gitu loh, kayak main fair play, punya opini, nggak keluar dari batasan, memihak yang lemah, mengatasi ketidakadilan dengan taat pada hukum. Ini kan gak bisa diukur pakai angka ya. Di Prancis juga sama, standarnya tuh bukan yang pakai angka gitu. Sementara di Korea Selatan dan di Indonesia juga kan kita ngukur orang dianggap mapan atau dianggap bahagia istilahnya gitu ya, dianggap kecukupan itu dari angkanya, dari apa yang dia punya. Kayak contohnya di Korea Selatan tuh kan orang punya rumah tuh bener-bener kaya banget lah. Jadi kalangan menengah tuh parameternya adalah punya apartemen yang luasnya sekitar 100 meter tanpa hutang ya, terus gajinya di atas 5 juta, ini angka lagi. Terus mobil sedan ya, ada ukurannya segini 2000 cc, ini juga angka lagi. Nah intinya karena kita terbiasa ngukur orang lain itu pakai angka, jadi kita bakal ngukur diri kita sendiri juga pakai angka. Kayak kita udah umur berapa, udah punya apa, banyaknya berapa, dan gampang banget untuk membanding-bandingkan apa yang kita punya dengan orang lain gitu. Beda sama tingkat standarnya orang Inggris sama Prancis kan ini nggak ada angkanya ya, jadi kualitas gitu kan, bukan kuantitas. Jadi susah untuk membandingkan diri kita dengan orang lain berdasarkan standar ini. Nah sementara kalau di Asia, Korea Selatan dan Jepang ya, ini karena penulisnya adalah orang Korea Selatan, jadi kebanyakan dari sini ya bakal ngambilnya dari kehidupan orang-orang Korea Selatan gitu. Intinya karena orang-orang Asia, terutama Korea Selatan ini, dia terlalu sering mengukur pakai angka, jadi tingkat stresnya itu juga bakal lebih tinggi daripada tingkat stres orang-orang Eropa. Tingkat stresnya lebih tinggi, artinya tingkat kebahagiaannya juga bakal lebih rendah gitu, karena kita bakal terus-terusan membandingkan dan kita bakal takut gitu loh, takut bakal jadi nilai rendah, takut jadi yang terakhir karena sistem ranking tadi. Bahkan di sekolah aja kan kita diajarin ranking kan, maksudnya dibiasakan untuk di ranking. Ketika ranking 1, biasa ranking 1 terus ranking 2, pasti ada rasa kayak, duh gue ranking 2 nih, padahal masih kecil gitu, masih anak-anak. Jadi ketika dewasa itu banyak banget yang harus diukur pakai angka, umur, pendapatan, jumlah anak, terus properti segala macam. Itu bakal bikin orang-orang bakal lebih stres. Nah mungkin ini yang menyebabkan tingkat kebahagiaan di Korea Selatan ya, karena di bukunya tentang Korea Selatan itu rendah kayak gitu. Ini sih yang aku juga setuju, kalau ya di Indonesia juga sama ya, relate sama apa yang dibicarain Kim Soo Hyun. Kalau aku sendiri sebenarnya banyak banget hal yang bisa aku dapat dari buku ini. Salah satunya adalah untuk nggak merasa stres, untuk nggak merasa tertekan, kita nggak usah menjadi orang lain. Jadi cukup fokus ke diri kita, apa yang kita bisa, apa yang kita suka. Nah itu yang harusnya kita pelajarin atau kita lakukan sekarang. Cuman masalahnya kan ketika kita udah jadi dewasa tuh, pandangan orang sekitar itu bikin kita jadi makin galau gitu. Misal mau milih jalan ini tapi orang-orang bilang jalan itu tuh banyak ininya, kamu nggak boleh masuk situ segala macam. Dan itu malah bikin kita jadi ragu, akhirnya ngikut kata-kata orang lain. Dan ketika kita tahu kita nggak harusnya di situ, kita bakal nyalain orang lain gitu. Yang aku dapat kayak gitu sih. Jadi
sebelum terlambat ya. Misal kalau kalian belum memilih jalan, cobalah pikirkan apa yang benar-benar kalian suka dan apa yang benar-benar kalian mau. Coba jalan itu. Kalau kalian udah terlambat, ya aku contohnya nih udah telat ya, udah terlanjur masuk ke situ, coba untuk nggak membenci orang lain, karena meskipun dipengaruhin ya, meskipun diarahkan, tapi pada akhirnya yang ambil keputusan ya kamu sendiri. Kamu nggak berhak untuk marah ke orang lain karena kamu yang memutuskan, jadi kamu harus ambil resiko itu. Kayak gitu guys, intinya membuat hidup kita tuh biar nggak terlalu stres lah, nggak terlalu tertekan kayak gitu. Cuma ya susah ya, karena kadang tuh tekanan nggak datang dari kita sendiri aja, tapi datang dari orang lain. Itu sih. Kalau menurutku sendiri, kenapa buku ini bisa jadi bestseller ya? Karena sangat relate, terutama buat orang-orang yang di usia 20 tahunan ya, orang-orang yang lagi masa pencarian jati diri, orang-orang yang lagi bingung mau ngapain, orang-orang yang lagi bingung harus kemana, orang-orang yang mempertanyakan hidup gue bener gak sih. Karena ketika kita masih sekolah, masih SMP, SMA ya, jenjangnya sama teman-teman sekolah gitu, sama teman-teman seangkatan tuh kita sederajat, paling bedanya tadi di peringkat doang ya. Cuman kan jalannya masih, kecepatannya masih sama, tapi begitu udah lulus kuliah, kerja, itu kecepatannya beda-beda. Ada yang langsung nikah segala macem, ada yang kerja dan dia jadi meroket banget karirnya, ada juga yang malah memilih jalur pendidikan, dia langsung sekolah, ada juga yang ya gitu-gitulah. Jadi setiap orang tuh pasti bakal mengukur orang lain. Orang yang nikah mungkin dia bakalan kayak, wah keren ya dia udah kerja segala macem kayak gitu. Orang yang kerja mungkin bakalan iri sama orang yang sekolah lagi, kayak enaknya sekolah lagi ya, gue pengen di sekolah lagi, nggak terlalu mikirin disuruh-suruh segala macem sama atasan kayak gitu kan. Tapi yang sekolah lagi juga dia bisa aja iri sama yang udah nikah, kayak enak ya hidupnya, bisa ada yang temen seumur hidup kayak gitu. Jadi ya nggak akan ada habisnya kalau kita cuma mikirin atau banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Memang kalau misalnya kita ngelihat pesan-pesannya hampir sama sih kayak buku-buku pengembangan diri lainnya ya. Ini rada mirip sama Mark Manson sih sebenarnya. Kalian pernah baca bukunya Manson nggak? Yang apa tuh? Sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Nah itu aku sebenarnya kayak ngerasa bahwa intinya tuh sama, ini sama buku itu. Jadi untuk mencapai hidup yang nyaman, untuk mencapai hidup yang istilahnya apa ya, nggak bener juga sih, karena kalau hidup bener juga susah ya. Jadi untuk mencapai hidup yang nyaman, maksudnya nggak terlalu stres, itu ya harus nerima gitu, nerima apa adanya, terima apa yang pun terjadi, terima diri kamu sendiri, nggak usah dipikir terlalu gimana gitu, dan nggak usah berharap terlalu tinggi juga sama hal yang kita tahu kayak susah bakal diraih gitu loh. Intinya sih kayak gitu. Nah sekarang aku bakal ngomongin keunggulannya buku ini ya, apa yang aku suka dari buku ini dan menurutku menarik sih. Jadi di buku ini tuh banyak banget data-data yang dimasukin dan teori-teori dari buku-buku psikologi. Ini jadi kayak nambah banget ilmu pengetahuan buat aku sendiri sih, karena aku kan lagi suka-sukanya nih sama ilmu psikologi ya, kayak Jung, terus aku belum pernah baca bukunya Freud sih, tapi kayaknya tuh ya menarik. Jadi di sini ada banyak data-data juga, kayak ternyata orang-orang di Korea Selatan tuh memandang kehidupan kayak gini, terus orang Korea Selatan tuh lebih cenderungnya tuh kayak gini gitu ya. Berhubung aku juga pecinta drama Korea dan suka banget film-film Korea, aku merasa sangat relate dengan apa yang aku lihat secara visual gitu. Ternyata masalah-masalah itu tuh benar-benar diangkat dari isu sosial yang ada di sana. Kayak contohnya tadi soal peringkat itu ya, kalian yang belum pernah nonton drama Korea, cobalah nonton Sky Castle, itu Battle Royale sih. Untuk jadi ranking 1 aja tuh kayak di sekolah itu pada anak-anak SMA gitu ya, tapi sebegitu parahnya gitu untuk masuk universitas, terus bullying segala macem gara-gara standarnya beda.
Terus menjawab kenapa di Korea banyak banget orang yang dalam tanda kutip itu depresi dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, kayak gitu-gitu sih. Jadi bikin aku makin paham gitu, makin mencoba untuk memahami orang lain. Karena kalau misalnya kita cuma menjudge orang ya tanpa tahu kenapa apa yang terjadi tuh sebenarnya nggak fair juga sih, karena ada banyak hal yang menyebabkan orang bisa memilih jalan-jalan kayak gitu. Terus yang tadi aku bilang, jadi di sini ada banyak teori-teori juga yang dikemukakan sama misal kayak psikolog ataupun data-data yang dari penelitian ya. Kayak contohnya tadi tuh ini yang diambil dari kayak data-data yang ditemukan dari Universitas Oxford segala macam gitu ya, dan dicantumkan sumbernya. Jadi kita kayak ini tuh dari sini, dari sini kayak gitu. Terus penyampaiannya juga menurutku ini nggak terlalu susah sih. Kadang meskipun aku sekarang udah mulai baca non-fiksi ya, kadang tuh aku masih merasa ngantuk gitu loh kalau bahasanya tuh terlalu baku. Ini karena buku terjemahan, jadi yang harus kita acungin tuh adalah yang menerjemahkannya tuh nggak terlalu berat gitu ya, nggak terlalu yang formal banget. Bahasanya masih tetap bahasa formal, maksudnya nggak yang slang gitu ya, nggak yang logue gitu, tapi masih enak banget dibaca. Masih nyaman banget lah dibaca, nggak terlalu bikin pusing gitu guys. Ya gitu aja sih kayaknya, buku ini cukup menarik ya. Aku saranin kalian yang umur 20 tahunan merasa hidupnya lagi nggak baik-baik aja karena tekanan dari berbagai macam hal, cobalah baca buku ini. Buku ini tuh nggak akan langsung menyembuhkan kalian ya, tapi seenggaknya bisa membuka jalan pikiran kita untuk memahami orang lain dan gimana sih cara kita memahami diri kita sendiri. Karena susah ya untuk diri kita sendiri tuh kayak kompleks banget gitu loh ternyata. Setelah aku belajar banyak, lumayan belajar ya soal psikologi, ternyata manusia tuh kompleks banget. Bahkan kita sendiri tuh nggak bisa mengenali kita secara langsung. Gimana sih? Paham kan maksudnya? Jadi kita secara personal tuh untuk memahami kita sendiri tuh agak susah juga, apalagi orang lain gitu. Tapi buat kalian yang misal masih belum sampai 20-an ya, misalnya kayak 18-an tahun atau misalnya lebih dari itu, gak apa-apa banget sih untuk ikut baca ini. Ya gitu sih, ini kesimpulannya jadi bestseller karena selain tadi ya secara gak sengaja dipromosiin sama Jungkook, ini juga relate sama banyak orang, dan aku juga ngerasa ini bukunya relate banget sih. Jadi bolehlah kalian mencoba untuk membacanya dan bisa share apa yang kalian